Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas. Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak. Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dinamakan dengan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam kurung BPUPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari 60 orang adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, serta 7 orang anggota adalah orang Jepang. Selama BPUPKI berdiri, telah diadakan 2 kali masa persidangan resmi BPUPKI. Pada tanggal 20 Mei 1945 diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung Chuo-Sangi-in yang sekarang menjadi gedung Pancasila yang berada di Jakarta. Namun masa persidangan resminya sendiri, masa persidangan BPUPKI yang pertama diadakan selama 4 hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945 dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia. Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Profesor Muhammad Yamin Esa berpidato mengumumkan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Mr. Dr. Supomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pidato dari Insinyur Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama. Setelah itu BPUPKI mengalami masa reses persidangan, periode jeda atau istirahat selama 1 bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang dinamakan Panitia 9 dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Panitia 9 ini adalah sebagai berikut: Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Raden Ahmad Subarjo Dojo Asir Surjo sebagai anggota, Mr. Profesor Muhammad Yamin SH sebagai anggota, Kiai Haji Abdullah Wahid Hasim sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Raden Abikusno Dokrosusyoso sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Mr. Alexander Andris Marami sebagai anggota. Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimantapkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945. Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia Pembelaan Tanah Air, diketuai oleh Raden Adikusno Djoko Sujoso. Dan Panitia Ekonomi dan Keuangan, diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yakni diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang, yaitu sebagai berikut: Profesor Mr. Dr. Andes Supomo sebagai ketua panitia kecil, Mr. KRMT Wongsonegoro sebagai anggota, Mr. Raden Ahmad Subarjo Jojo Adisurjo sebagai anggota, Mr. Alexander Andris Marami sebagai anggota, Mr. Raden Panji Singgih sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Dr. Sukiman Wirosanjojo sebagai anggota. Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yakni diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang tersebut. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, yaitu Insinyur Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya meliputi wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, sekarang ada wilayah Sabah dan wilayah Sarawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam. Papua Timor Portugis sekarang adalah wilayah negara Timor Leste, dan pulau-pulau di sekitarnya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rancangannya akan disusun dengan mengambil 3 alinea pertama Piagam Jakarta, sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, syariat Islam dalam negara Indonesia baru, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksional yang sedikit berbeda. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marskal Jepang yang berada di Saigon. Badan ini dibentuk sebelum MPR ada. Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang, 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa.
Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Profesor Mr. Dr. Supomo sebagai anggota, KRT Rajiman Wedioningrat sebagai anggota, RP Suroso sebagai anggota, Sutarjo Karto Hadikusumo sebagai anggota, Kiai Abdul Wahid Hasyim sebagai anggota, Ki Bagus Hadikusumo sebagai anggota, Otto Iskandar Dinata sebagai anggota, Abdul Qadir sebagai anggota, Pangeran Surjo Hamijojo sebagai anggota, Pangeran Purbojo sebagai anggota, Dr. Muhammad Amir sebagai anggota, Mr. Abdul Mahfar sebagai anggota, Teku Muhammad Hasan sebagai anggota, Dr. Randes GSSJ Ratulangi sebagai anggota, Andri Pangerang sebagai anggota, AA Hamidan sebagai anggota, I Gusti Ketut Puja sebagai anggota, Mr. Johannes Tatuhari sebagai anggota, Dr. Andes Yap Juangbing sebagai anggota. Selanjutnya tanpa sepengetahuan keanggotaan bertambah sebagai 6, yaitu Ahmad Subarjo sebagai penasihat, Suryati Malik sebagai anggota, Ki Hajar Dewantara sebagai anggota, RAA Wiranata Kusuma sebagai anggota, Kasman Singo Dimejo sebagai anggota, Iwa Kusma Sumantri sebagai anggota. Tanggal 8 Agustus 1945 sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedioningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsikal Karachi. Hal yang dibahas dan diubah dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945, kata mukadimah diganti menjadi kata pembukaan. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Sidang PPKI sidang 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Tugas presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, membentuk pemerintahan daerah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yaitu dipimpin oleh seorang gubernur. 1. Sumatera, Mr. Teku Muhammad Hasan. 2. Jawa Barat, Mas Sutarjo Kerto Hadikusumo. Jawa Tengah, Raden Panji Suroso. Jawa Timur, RMT Aryo Surojo. Sunda Kecil, I Gusti Ketut Puja. Maluku, Mr. Johannes Latuhari. Sulawesi, Dr. GSS Jakob Ratulangi. 8. Borneo, Insinyur Haji Pangeran Muhammad Nur. Sidang 22 Agustus 1945 membentuk Komite Nasional. 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota PETA, Haiho, Seinedan, Keibodan, dan semacamnya.